siang untuk penonton video ini. Saya Muhammad Bayu berkesempatan di sini untuk menyampaikan sebuah penjelasan dari poster yang telah saya buat mengenai reformasi Konstitusi Jepang 1947. Semua mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah politik dan pemerintahan Jepang mungkin telah tahu bagaimana kemudian Jepang menjalankan pemerintahan di negaranya itu dengan segala interaksi Jepang dengan dunia. Itu langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama. Yang pertama kita bahas sedikit mengenai Parlemen Jepang sebelum Konstitusi 1947. Jadi Parlemen Jepang itu pertama kali dibentuk pada tahun 1889 yang dipengaruhi oleh model Eropa. Meiji adalah periode Jepang yang memutuskan Jepang perlu untuk mengadopsi bentuk kehidupan politik modern yang umum di Eropa. Restorasi Meiji kemudian memberi perubahan yang besar bagi Jepang karena dalam periode ini telah dibentuk Parlemen Jepang yang disebut sebagai Diet. Di masa ini, Kaisar diyakini memiliki kekuatan yang absolut. Konstitusi Meiji ditetapkan pada tahun 1886. Bentuk pemerintahan Jepang menjadi monarki absolut. Akhirnya, Kaisar menjadi penguasa tertinggi yang memiliki banyak pengikut di kabinet. Waktu terus bergulir. Akhirnya, dengan segala interaksi politik di dunia, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua ini berakibat kepada lepasnya daerah kekuasaan ekspansi Jepang di Asia. Pada saat itu, Jepang merupakan kekuatan yang muncul sebagai perlawanan untuk sekutu. Karena kalah, Jepang terpaksa tunduk kepada Amerika Serikat yang merupakan pihak pemenang perang. Salah satu cara penjagalan Amerika Serikat adalah dengan cara menghapuskan sumber api semangat ultranasionalisme Jepang, yaitu Konstitusi Meiji. Dengan ini, Konstitusi Meiji kemudian digantikan dengan Konstitusi Nasional 1947. Bentuk nyata pengaruh Amerika Serikat terhadap Jepang adalah konstitusi baru yang susunannya sangat dipengaruhi dan dipenuhi oleh campur tangan Komandan tertinggi tentara sekutu di Pasifik, Jenderal Douglas MacArthur. Konstitusi ini meruntuhkan segala kekuasaan kaisar terhadap negara, membuat Jepang menjadi negara monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer. Kaisar yang awalnya memiliki kekuatan absolut terhadap negara runtuh menjadi lambang negara dan persatuan nasional. Konstitusi ini mulai diberlakukan pada tahun 1947 dan didasarkan kepada 3 prinsip. Pertama, kedaulatan rakyat, yang kedua, kehormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah penolakan terhadap perang. Kedua konstitusi ini memiliki perbedaan terhadap sistem parlemen yang dianut. Yang pertama, sistem parlemen praperang. Konstitusi 1947 menjadikan Diet atau parlemen sebagai organ tertinggi kekuasaan negara. Perbedaannya, pada sistem parlemen era Meiji dengan sistem parlemen konstitusi 1947 adalah jika pada sistem Meiji kedaulatan negara terletak pada otoritas kaisar. Diet hanya memegang fungsi kekuasaan tertentu dalam politik, namun tidak memiliki kekuatan yang absolut. Konstitusi Meiji ini terdiri dari House of Representatives dan House of Peers. Kemudian, pada Konstitusi 1947, secara teori, Diet didefinisikan sebagai organ tertinggi negara dan sumber kekuasaan politik di Jepang. Semua hukum telah diadopsi dari parlemen. Diet memiliki parlemen utama yang bermain dalam politik Jepang karena negaranya merupakan sistem parlementer, di mana parlemennya terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi. Keberadaan Konstitusi 1947 bagi Jepang mensyaratkan bahwa dilarang dilakukannya perang oleh negara. Pemerintahan baru Jepang di bawah naungan kekuatan sekutu, utamanya Amerika Serikat, menegaskan bahwa negara secara resmi menolak perang sebagai suatu hak kedaulatan dan melarang penyelesaian sengketa internasional melalui penggunaan kekuatan. Dengan ini, maka dapat ditarik kesimpulan di antara semua poin-poin yang telah saya sampaikan di atas, itu dalam Konstitusi Jepang 1947 yang dimana Jepang awalnya melaksanakan sistem pemerintahan monarki absolut, kalah dalam Perang Dunia Kedua oleh sekutu yang menyebabkan Jepang terpaksa tunduk pada pihak sekutu, khususnya Amerika Serikat yang merupakan pihak pemenang perang. Dalam hal ini, akhirnya Kaisar dilucuti kekuasaannya oleh Konstitusi 1947. Konstitusi 1947 juga dilaksanakan dengan asas-asas demokrasi liberal barat yang menjunjung tinggi hak kemanusiaan.
Di sisi lain, dominasi Jepang pada Perang Dunia Kedua membuat Amerika dan Sekutu membukukan kegiatan militer Jepang dengan berbagai macam kebijakan serta perjanjian. Dengan menerapkan konstitusi ini, membuat sebuah pemerintahan baru Jepang di bawah naungan kekuatan Sekutu. Setelah mendengar segala penjelasan saya di atas, demikian akhir dari presentasi mengenai isi poster yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya berharap apa yang telah saya sampaikan barusan dapat membuat kita lebih mudah memahami secara garis besar mengapa dan bagaimana Konstitusi 1947 Jepang diterapkan dan apa saja isinya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.